Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di kanal yang selalu mengupas tuntas fakta-fakta paling akurat dan terbaru seputar dunia sepak bola, politik, teknologi, dan isu-isu nasional maupun internasional. Dan kali ini, kita akan bahas topik yang lagi panas banget di kalangan pecinta sepak bola tanah air, ranking dan kekuatan skuad mewah Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Indonesia benar-benar sudah sejajar dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi, Qatar, atau bahkan Jepang dan Korea Selatan? Atau justru kita masih jeti kuda hitam yang diam-diam siap mengguncang Asia? Yuk kita bongkar semua faktanya secara detail berdasarkan data resmi FIFA, analisis pasar pemain, hingga kekuatan skuad terkini Garuda. Simak video ini sampai akhir, karena di bagian penutup kita akan ungkap potensi nyata Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Perjalanan Timnas Indonesia menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Garuda hanya mentok di ronde kedua atau ketiga, tapi kali ini pasukan Hinte yang berhasil menembus babak paling bergengsi dalam sejarah sepak bola nasional. Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Butuh perjuangan panjang, kerja keras, disiplin, dan tentu saja keberanian untuk bertransformasi menjadi skuad dengan kualitas internasional. Style sapaan Hinte yang datang membawa filosofi baru, kombinasi disiplin Korea dan teknik Eropa. Ia membawa para pemain muda potensial yang kini sudah matang secara pengalaman, ditambah kehadiran para pemain naturalisasi yang membuat kekuatan Garuda naik beberapa level. Nama-nama seperti Maarten PS, Jordi Amat, Eva Jenner, Tom He, Ragnar Oratmangun, hingga Jay Idzis bukan lagi sekadar tambahan, tapi sudah jadi pondasi utama permainan modern Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Sementara grup A berisi Qatar, Korea, dan Oman. Hanya juara grup yang langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan menjalani ronde kelima alias playoff antar konfederasi. Ini berarti Indonesia hanya punya 2 pertandingan di fase ini, tapi keduanya adalah laga super krusial. Lawan-lawan yang dihadapi Garuda bukan tim sembarangan. Arab Saudi pernah menumbangkan Argentina di Piala Dunia 2022, sementara Irak baru saja juara Piala Asia U23 dan tampil sangat solid di ajang internasional. Namun, banyak analis menyebut Indonesia kini bukan underdog yang bisa diremehkan. Kekuatan kita justru semakin solid karena kehadiran pemain-pemain yang sudah teruji di liga top dunia seperti Eredivisie Belanda dan Serie B Italia. Sekarang, mari kita lihat data resmi dari FIFA per Oktober tahun 2025. Berikut peringkat ke-6 tim peserta ronde ke-4 zona Asia. Qatar ranking 39 dunia, Arab Saudi ranking 53 dunia, WA ranking 67 dunia, Irak ranking 72 dunia, Oman ranking 74 dunia, Indonesia ranking 121 dunia. Meski Indonesia menjadi tim dengan peringkat rendah, faktanya perkembangan Garuda adalah yang paling pesat di antara semua peserta. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia naik lebih dari 35 peringkat FIFA, sebuah lonjakan yang jarang terjadi di Asia. Bahkan menurut statistik FIFA, Indonesia kini termasuk dalam daftar top 5 fastest rising teams dunia periode 2022 sampai 2025. Artinya, laju peningkatan kualitas tim kita diakui secara global. Kalau bicara skuad mewah, kita harus bicara data ekonomi sepak bola nilai pasar para pemain. Menurut Transfermarkt per Oktober tahun 2025, nilai total pasar pemain Indonesia kini mencapai 409 miliar rupiah, meningkat drastis dibanding 2022 yang hanya 67 miliar rupiah. Beberapa pemain dengan nilai tertinggi antara lain Maarten PS FC Dallas MLS, 65 miliar rupiah, Jordi Amat Johor Darul Tazim, 45 miliar rupiah, Eva Jenner FC Utrecht, 40 miliar rupiah, Tamay Heerenveen, 38 miliar rupiah, Ragnar Oratmangun Fort United, 35 miliar rupiah, Jay Idzis Venezia FC Serie B, 30 miliar rupiah. Bandingkan dengan
Qatar yang total nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah dan Arab Saudi 2,1 triliun rupiah. Meski masih jauh, pertumbuhan Indonesia paling cepat di Asia Tenggara, bahkan melampaui Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia kini dikenal sebagai tim dengan gaya bermain modern cepat, rapat, dan efisien. Formasi utama Shin Tae-yang di ronde 4 diprediksi adalah 3-4-2-1 yang memaksimalkan kekuatan lini tengah dan serangan balik cepat. Lini belakang, tembok kokoh Garuda kini diisi oleh J. Idzis, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Ketiganya memiliki disiplin tinggi, mampu membangun serangan dari bawah, dan agresif dalam duel udara. Lini tengah, Tom Hay dan Evergener menjadi otak permainan, sementara Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan bertugas mengalirkan bola dari sayap. Formasi ini menuntut kecepatan dan stamina luar biasa, dua hal yang kini jadi kekuatan khas Indonesia. Lini depan, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi andalan di sektor serangan, dibantu Marcelino Ferdinand yang kini bermain di Belgia. Perpaduan antara pengalaman dan darah muda ini membuat permainan Garuda tidak mudah ditebak. Satu hal yang membuat Indonesia berbeda dari tim lain adalah kekuatan mental dan dukungan supporter. Stadion-stadion Indonesia selalu penuh sesak, dan atmosfernya dikenal paling panas di Asia. Dari Gelora Bung Karno hingga Stadion Utama Jakabaring, dukungan masyarakat menjadi energi tambahan luar biasa bagi para pemain. Stai sering menegaskan bahwa mental juang adalah kunci utama. Kita tidak boleh kalah sebelum bertanding. Kalau ingin ke Piala Dunia, pertama-tama kita harus percaya diri bahwa kita pantas, ujar Shin Tae-yang. Tantangan utama Indonesia bukan hanya soal taktik, tapi juga stamina dan adaptasi cuaca. Semua pertandingan ronde keempat dimainkan di Arab Saudi dan Qatar, dua negara dengan suhu tinggi dan kelembapan rendah. Kondisi ini menuntut adaptasi fisik yang ekstrem. Namun, di sisi lain, Indonesia bisa memanfaatkan kecepatan dan determinasi pemain muda untuk menekan lawan yang lebih tua dan lambat. Secara strategi, Stai kemungkinan besar akan bermain pragmatis, tidak harus menang besar, tapi cukup stabil untuk merebut posisi runner-up demi lolos ke ronde kelima. Berdasarkan simulasi ranking dan performa terakhir, peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia diperkirakan sekitar 18-22%. Tapi peluang menembus ronde kelima mencapai 45%. Artinya, meski berat, kesempatan masih terbuka lebar jika konsistensi bisa dijaga. Pertandingan kunci yang akan menentukan nasib Garuda adalah melawan Irak. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Irak, maka peluang untuk menyalip mereka di klasemen sangat besar. Sementara melawan Arab Saudi, target realistisnya adalah tidak kalah dan menjaga selisih gol. Media asing mulai menyoroti perkembangan Indonesia. Bahkan, media Arab seperti Al Riyadiyah dan Qatar Tribun menyebut Indonesia sebagai tim yang paling cepat berkembang di Asia. Beberapa pengamat menyebut skuad ini sebagai Dark Horse Asia, kuda hitam yang bisa menjungkalkan tim besar kapan saja. Publik Indonesia pun kini makin optimistis. Setelah puluhan tahun menunggu, harapan untuk melihat Garuda terbang ke Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap tentang ranking dan kekuatan skuad mewah Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Dari data dan analisis yang kita bahas, satu hal pasti, Indonesia bukan lagi tim kecil. Kita sudah berkembang pesat dan siap menantang siapapun di Asia. Apakah kamu yakin Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan berita dan fakta menarik lainnya dari Cek Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan tetap cinta Indonesia.